Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita masih berada di halaman 50. Mungkin kita baca kembali dari Asbabu Qabulid Du'a. Ini sudah dibaca kemarin sebagiannya, ya. Kita ulang biar nyambung, biar utuh, ya. Sebab-sebab diterimanya doa, sebab-sebab dikabulnya doa. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, qauluhu, adapun penggalan sabda Nabi dalam hadis yang ke-10 dalam kitab ini yang berbunyi thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Kemudian Allah menyebutkan seorang lelaki yang yutilus safara, kata Nabi. Allah menyebutkan seorang lelaki, mengisahkan seorang lelaki
yang yutilus safara, panjang safarnya, melakukan safar yang panjang. Asy'atha aghbara, dia kemudian tampilannya lecek. Aghbara, kumal, karena diterpa oleh debu perjalanan. Yamuddu yadayhi ilas sama, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, sementara makanannya yang dia makan adalah makanan yang haram. Mungkin zatnya halal, tetapi proses mendapatkannya dengan cara yang haram, menipu atau mencuri atau yang lain. Wa mashrabuhu haram, minumannya minuman yang haram, bukan zatnya yang haram, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram, bukan zat pakaiannya yang haram, tapi proses mendapatkannya yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi nutrisi makanan dengan makanan yang haram. Maka kata Allah, fa anna yustajabu lidzalik, dari mana dia akan diijabah doanya? Dari mana dia akan diijabah doanya lantaran semua itu? Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, hadzal kalam, sabda Nabi ini, asyara fihi, di dalamnya Nabi memberikan isyarat ila adabid du'a, kepada beberapa adab berdoa. Wa ilal asbabi, dan isyarat kepada beberapa sebab, allati tuqtada ijabatuhu, yang dengan sebab-sebab itu maka doa akan diijabah. Juga di dalamnya ada isyarat ila ma yamna'u min ijabatihi, isyarat beberapa hal yang akan menghalangi diijabahnya doa. Ya, ini luar biasa hadis ini. Ya, di dalamnya ada adab yang dengan adab itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang adab itu luar biasa. Ya. Maka hari ini kita sering mendengar ungkapan banyak orang, adab itu di atas ilmu. Sering kita mendengar ungkapan itu. Karena ilmu tanpa adab itu la yanfa, tidak bermanfaat. Maka demikian juga amalan-amalan yang lain kalau tanpa adab itu la yanfa. Sebagaimana doa tanpa adab, maka anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin akan diijabah. Ya. Juga di sini di dalam hadis ini diterangkan beberapa sebab yang diharapkan dengan sebab-sebab itu doa akan diijabah. Juga sekaligus di dalam hadis ini diterangkan apa saja penghalang diijabahnya doa, agar kita menghindari penghalang itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka selanjutnya al-Imam Ibn Rajab menerangkan, fadzakara minal asbab allati tuqtada ijabatud du'a arba'atun atau arba'atan. Ya. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan 4 sebab yang dengan sebab-sebab 4 ini tuqtada ijabatud du'a, berkonsekuensi diijabahnya doa. Yang pertama dari sebab-sebab diijabahnya doa itu adalah ahaduhuma atau ahaduha italatus safar, perjalanan yang panjang atau safar yang panjang. Dan safar itu dikatakan safar adalah perjalanan yang panjang.
Dan ini semata karena sebagai safar, semata karena safar. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, was-safaru bimujarradihi. Safar semata karena safarnya, maka yaqtadi ijabatad du'a. Ini akan berakibat diijabahnya doa. Artinya orang semata karena safar, selagi safarnya bukan safar maksiat, walaupun hanya safar mubah, safar untuk berbisnis, safar untuk berpesiar, apalagi safar untuk berjihad, apalagi safar untuk ibadah, semata safar yang mubah, maka dengan sebab safar itu berakibat doa itu akan diijabah. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya seorang yang terzalimi. Maka hati-hati, jangan mendolimi orang. Kalau dia kemudian kita zalimi dan berdoa kepada Allah meminta keburukan atas kita, wal'iyadu billah, maka siapa yang bisa menghalanginya? Dan di antara kezaliman itu adalah matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda bayar utang. Orang yang mampu tapi dia tunda bayar utang, ini adalah kezaliman. Dan ini yang sering kita temui dalam kehidupan kita, sehingga ada istilah waktu datang ngutang dia munduk-munduk, begitu ditagih dia galakan daripada kita. Ya. Lihat da'watul mazlum. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya seorang musafir. Dan ini yang ada korelasi dengan tema yang kita sedang bahas, yaitu istimewanya doa seorang musafir. Dan yang ketiga, wa da'watul walid liwaladihi, doanya seorang ayah untuk anaknya. Makanya dalam satu hadis yang sahih Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah da'watul walid liwaladihi, doanya seorang ayah untuk anak-anaknya. Apalagi doa ibu yang memang keistimewaannya sudah kita maklum semua. Doa seorang ayah disebutkan sebagai ahabbul a'mali ilallah, doa seorang ayah untuk anak-anaknya, doa kebaikan untuk anak-anaknya, itu adalah termasuk ahabbul a'mali ilallah. Dan tentunya sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitabnya yang lain, yaitu Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan tidaklah sebuah amalan itu sebagai ahabbul a'mali ilallah kecuali dia adalah afdaluha indallah, kecuali dia itu adalah amalan yang paling afdal di sisi Allah. Dan tidaklah sebuah amalan itu adalah afdalul a'mali indallah kecuali dia adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara semulia-mulia atau di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah doanya kita, orang tua, untuk anak-anak kita. Wa mata tala safaru, kata Imam Ibnu Rajab al-Hambali, dan tatkala panjang safar seseorang, kana aqraba ila ijabati du'a, maka dia lebih dekat untuk diijabah doanya. Semakin jauh perjalanannya, semakin kemungkinan diterima oleh Allah doanya itu lebih mungkin daripada yang lainnya. Li'annahu madhannatu husuli inkisarin nafsi,
Karena perjalanan yang panjang, safar yang panjang itu adalah madhannatu husulin kisarin nafsi, merupakan keadaan yang diduga kuat sebagai akan terjadinya inkisarun nafsi, kepayahan jiwa, ketundukan jiwa. Semakin orang itu mengalami kepayahan, semakin dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam situasi kejiwaan seperti itulah kemudian dia berdoa, maka doanya aqrabu ila ijabati doa. Madhannatu husulin kisarin nafsi bitulil ghurba 'anil autan, karena panjangnya dia dalam rantau. Bitulil ghurbah, panjangnya dia dalam rantau keterasingan dari kampung halamannya. Dan selain itu wa tahammulil masyaqi, dan dia menanggung kepayahan karena panjangnya perjalanan. Wal inkisaru, kata Imam Ibnu Rajab, al inkisar, ketundukan hati, itu adalah min a'zami asbabi ijabati doa, termasuk paling agung-agungnya sebab diijabahnya doa seseorang. Ini yang pertama, yaitu panjangnya perjalanan yang menjadi sebab doa seseorang menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watsani, yang kedua, dari 4 sebab diijabahnya doa seseorang adalah husulut tabadzuli, terjadinya tabadzul, kelecekan. Ya, ini terambil dari hadis Nabi yang di atas tadi kita singgung, di mana kata hadis itu yutilus safar asy'atha wa aghbara. Panjang perjalanannya asy'atha wa aghbara. Dia lecek, dia kumal karena diterpa oleh debu perjalanan. Maka at-tabadzul fil libas wal hay'ah, terjadinya tabadzul, kekumalan di dalam pakaian dan keadaan, bisya'si, dengan sebab lecek, wal igbirar, dan dengan sebab kekumalan. Wa huwa aidan min al muqtadayati li ijabati du'ai, dia juga ini menjadi salah satu sebab untuk diijabahnya doa seseorang. Kama fil haditsil masyhuri 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, rubba asy'atha aghbara dzi timraini, betapa banyak orang yang asy'atha, kumel, lecek, dzi timraini, yang hanya punya 2 pakaian. Ya. Saking sedikitnya pakaian sehingga yang satu kotor dicuci, dijemur, yang satu dipakai. Terus begitu sehingga kemudian dia adalah dzitimraini, 2 pakaian yang dia miliki. Sehingga kemudian asy'atha wa aghbar, dia jadi orang yang kumel. Kata Nabi, betapa banyak orang yang seperti itu, bahkan dia saking kumalnya terkesan dia kelas bawah, madfu'un bil abwab, dia tertolak oleh pintu-pintu orang-orang yang didatangi. Setiap kali dia datang, pintu kita tutup. Ya paling juga minta sumbangan, ya paling juga minta bantuan, ya paling juga minta hutang, ya paling juga minta-minta. Kita tutup pintunya. Madfu'un bil abwab, tertolak di pintu-pintu orang-orang yang berpunya. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpenampilan seperti ini. Lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, pasti Allah akan kabulkan sumpahnya. Maka hati-hati sama orang kelas bawah, ya. Hati-hati. Nabi Muhammad pecinta orang-orang kelas bawah, dan beliau bersahabat dengan orang-orang kelas atas untuk memberi manfaat kepada orang-orang kelas bawah. Dan kata Nabi, beliau dalam sabdanya yang mulia mengatakan bahwasanya halla tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum,
Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah, wahai orang yang berjaya? Bukankah kalian diberi rizki oleh Allah, wahai orang yang berlimpah rizki? Itu adalah bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang kelas marginal kalian, orang-orang kelas bawah kalian. Lihat kata Nabi, betapa banyak orang yang asy'atha aghbara dhitimraini madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Seandainya orang yang kelas bawah ini bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan sumpahnya. Ya. Maka jangan main-main dengan orang-orang kelas bawah. Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya keadaan yang menunjukkan ketakberdayaan ini adalah menjadi sebab orang itu apabila berdoa akan dikabulkan oleh Allah doanya. Maka walamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil istisqa, tatkala Nabi keluar untuk melakukan doa istisqa, minta hujan, kharaja mutabadzilan, beliau keluar dalam keadaan penampilan yang lusuh, ya, mutabadzilan, mutawadhi'an, penampilan yang keadaannya penuh ketawaduan, mutadarri'an, dan penuh ketadarruan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang adalah maddu yadayhi ilas sama, mengangkat, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Wa huwa min adabi du'ai allati yurja bisababiha ijabatuhu. Mengangkat kedua tangan ini adalah termasuk adab berdoa yang dengan sebab mengangkat kedua tangan ini maka yurja ijabatuhu, diharapkan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wa fi hadits Salman 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Salman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha hayyun karimun, innallaha ta'ala hayyun karimun. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hayyun, zat yang maha hidup, karimun, yang maha dermawan. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, dan Allah itu malu jika ada seseorang mengangkat kedua tangannya, malu an yaruddahuma sifran khaibatain, malu kalau kemudian Allah menolaknya sia-sia. Artinya dengan sebab menengadahkan tangan ini maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fil istisqa. Nabi mengangkat kedua tangan beliau saat doa istisqa, minta hujan, hatta yura bayadu ibtaihi, hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih ketiaknya, saking tingginya mengangkat kedua tangan beliau. Wa rafa'a yadayhi yauma badrin, dan juga beliau mengangkat kedua tangannya saat berdoa waktu perang Badar. Yastansiru, beliau minta kemenangan kepada Allah alal musyrikin, atas orang-orang musyrik, atas pasukan musyrikin, hatta saqata ridauhu min mankibaihi, sampai-sampai rida beliau, ya, selendang beliau jatuh dari kedua pundak beliau karena mengangkat kedua tangannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tapi di sini perlu disampaikan sedikit komentar bahwasannya hukum asal dalam berdoa itu memang adalah mengangkat tangan. Ya. Tetapi apabila ada di tempat-tempat tertentu dan momen-momen tertentu yang di situ jelas dikatakan Nabi tidak mengangkat tangan, maka kita jangan mengangkat tangan. Seperti doa saat sujud dalam sholat, seperti doa qablas salam,
Ya, seperti doanya seorang khatib saat doa menutup khutbahnya, ya, itu tidak mengangkat tangan. Seperti doanya kita para makmum di antara dua khutbah ini fihi khilaf. Ya. Khutbah duduk kita disyariatkan untuk berdoa karena diharapkan itu adalah waktu yang mustajab. Apakah kita saat berdoa di kali itu angkat tangan ataukah tidak, fihi khilaf. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan kita angkat tangan. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan tidak. Ya. Fihi khilaf. Ya. Walhasil ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Apabila ada momentum atau tempat-tempat tertentu di mana Nabi berdoa di saat itu beliau tidak mengangkat tangan, maka kita tidak ikut, tidak angkat tangan. Kita juga tidak angkat tangan. Tetapi kata Syekh bin Baz rahimahullah, jika ada satu momentum berdoa dan tidak ada keterangan apakah di situ Nabi berdoa ataukah tidak, apa Nabi angkat tangan ataukah tidak, maka kita kembali kepada hukum asal, yaitu kita angkat tangan dalam berdoa itu. Jika dalam momentum itu tidak ada keterangan bahwa Nabi tidak angkat tangan, maka berarti kita kembali kepada hadis tadi, yaitu innallaha ta'ala hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi an yaruddahuma sifran khaibataini. Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya, malu kalau tidak dikabulkan doanya. Artinya maka mengangkat tangan dalam berdoa itu adalah bagian daripada sebab diijabahnya doa seseorang. Warabi'u, yang keempat adalah al-ilhahu 'ala Allah. Al-ilhahu 'ala Allah, yaitu kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, yakni apa ya? Nyerotok. Ngerti nyerotok? Terus menerus, ya. Nggak ada istilah putus asa. Ya. Al-ilhahu 'ala Allah bitakriri dzikri rububiyyatihi, dengan mengulang-ulang penyebutan ya Rabbi ya Rabbi. Jadi redaksi ya Rabb ini termasuk redaksi yang istimewa di sisi Allah untuk kita berdoa kepadanya. Wa huwa min a'zami ma yutlabu bihi ijabatud du'a. Redaksi mengulang-ulang ya Rabbi ini termasuk a'zamu ma yutlabu bihi ijabatud du'a, termasuk paling agung-agungnya yang dengan redaksi itu diharapkan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak redaksi doa yang diajarkan oleh Nabi itu menggunakan Rabbi. Ya, seperti dalam sebuah hadis, ya, banyak hadis yang kita temukan, ya. Atau seperti dalam di sini yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Rajab, wa man ta'ammal al-ad'iyatal madhkurah fil Qur'an, dan barang siapa yang merenungi redaksi doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wajadaha ghaliban, maka dia akan mendapati secara mayoritas doa-doa dalam Al-Qur'an itu tuftatahu, dimulai bi ismi Rabbi, dengan penyebutan Rabb. Ya, kaqoulihi ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau seperti Rabbighfirli warhamni, ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa yang apabila di dalamnya menggunakan redaksi Rabbi, wahai Rabbku, maka ini termasuk redaksi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka seperti dalam hadis ini, dia yutilus safar, ya, asy'atha wa aghbara, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Ya. Ini adalah 4 hal yang disebutkan dalam hadis ke-10 dalam kitab ini sebagai sebab akan diijabahnya doa seseorang. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan luar biasanya hadis ini
Bukan hanya menerangkan sebab-sebab diijabahnya doa, bahkan juga diterangkan mawani'u ijabatid doa. Diterangkan penghalang-penghalang yang menghalangi diijabahnya doa seseorang. Agar kita tahu. Itulah metode Quran, itulah metode as-sunnah. Tidaklah menerangkan hal yang positif agar kita bisa menggapainya, juga diterangkan hal yang negatif agar kita bisa menyingkirkannya. Ya. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa amma ma yamna'u ijabatad du'a, dan adapun penghalang doa, penghalang diijabahnya doa, faqad asyara sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dalam hadis ini Nabi telah memberikan isyarat, petunjuk, ila annahu, yaitu bahwasannya penghalang doa diijabahnya, penghalang diijabahnya doa seseorang itu adalah at-tawassu'u fil harami, leluasa dalam perkara haram, aklan wa syurban wa lubsan atau libsan wa taghdiyatan. Dalam perkara makanan dia leluasa, yang haram nggak peduli mau halal mau haram, ya. Wa syurban, dalam perkara minum pun demikian. Walibsan atau walubsan wa taghdiyatan, pakaian dan hal-hal yang lain yang sifatnya dikonsumsi, dia tawassu', yakni leluasa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalika, sabda Nabi yang dalam hadis ke-10 dalam kitab ini, fa anna yustajabu lidzalika, maka dari mana dia akan diijabah doanya dengan sebab itu semua? Ma'nahu, kata Al-Imam Ibnu Rajab, maknanya kaifa yustajabu lahu, bagaimana diijabah untuk orang itu. Wa huwa istifhamun, ini redaksi pertanyaan, waqa'a ala wajhi ta'ajjubi wal istib'ad, tapi dalam bentuk takjub dan kemustahilan. Ya. Redaksinya redaksi pertanyaan, tetapi maksudnya adalah apa? At-ta'ajjub wal istib'ad, untuk menjelaskan betapa kok ada orang yang mau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak peduli dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Ya. Maka betapa jauhnya orang ini dari kemungkinan diijabah doanya oleh Allah. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ada ungkapan yang mengatakan kita ingin Allah berbuat baik kepada kita, tetapi kita tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa sarihan, tetapi kata Al-Imam Ibnu Rajab, redaksi ini bukan sarihan fi istihalatil istijabah, bukan redaksi terang-terangan yang menerangkan akan mustahilnya diijabahnya orang itu. Wa man'iha bil kulliyah, dan terhalangnya secara total. Artinya Al-Imam Ibnu Rajab memahami dari redaksi hadis ini, walaupun redaksinya fa anna yustajabu lahu, fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin akan diijabah doanya dengan sebab itu semua, makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, yang dikonsumsi dia haram. Walaupun redaksinya memungkin dipahami sebagai bagaimana mungkin akan diijabah doanya, tetapi bukanlah redaksi yang sarih, yang terang-terangan, yang memastikan bahwasanya orang yang seperti itu pasti ijabah doanya tidak diijabah. Tidak. Artinya masih ada kemungkinan karena kemaha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini bukanlah redaksi yang sarih, yang terang-terangan, yang memponis pasti tidak diijabah. Tidak, bukan itu. Artinya berarti masih ada harapan. Ya, ada harapan karena memang karena kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian doa orang-orang saleh itu adalah diantaranya dia berdoa, wahai Rabb, dosaku banyak, kemalasanku luar biasa di dalam ketaatanku kepadamu.
tetapi rahmatmu maha luas dan rahmatmu melampaui kemarahanmu, maka rahmatilah aku dengan rahmatmu yang luas itu. Dan ini adalah bagian daripada redaksi tadarru', ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada isyarat dari orang yang menyusun redaksi doa ini bahwasanya ya seburuk apapun kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga jangan gegabah gitu kan. Itu yang diinginkan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fayukhadhu min hadza, dari narasi di atas tadi bisa kita ambil an-tawassu'a fil haram wa taghadhi bihi, dan bahwasanya leluasa dalam perkara yang haram dan mengkonsumsi perkara yang haram secara leluasa adalah min jumlati mawani'il ijabah, termasuk salah satu daripada terhalangnya diijabahnya doa seseorang. Tetapi waqad yujadu ma yamna'u hadzal mani'i min man'ihi, tetapi bisa jadi ada kekuatan lain yang bisa menetralisir penghalang ini. Seperti tadi, karena keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini walaupun ahli maksiat tetapi dalam posisi terzalimi, ya, maka posisi keterzaliman dia ini bisa disebut sebagai ma yamna'u al-mani' min man'ihi, yang bisa menetralisir penghalang tadi, ya. Tetapi bukan berarti ini mengajarkan kepada kita agar kita gegabah dalam perkara yang haram. Wa qad yakunu irtikabul muharramat al-fi'liyah mani'an minal ijabati aidan. Dan kata Ibnu Rajab, ya, melakukan perbuatan yang haram itu juga menjadi penghalang diijabahnya doa. Wa kadzalika tarkul wajibat kama fil hadis, demikian juga meninggalkan kewajiban itu adalah juga penghalang diijabahnya doa. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, anna tarkal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bahwasanya orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar padahal itu di hadapan dia dan dia mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi dia abaikan, ini juga adalah yamna'u istijabati du'ail akhyar, bahkan ini juga menjadi penghalang diijabahnya doa orang yang soleh sekalipun. Sesoleh apapun seseorang itu, tetapi kemudian dia tidak amar ma'ruf, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mencegah dari kemungkaran, maka sesoleh apapun doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Niscaya engkau mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau kalau tidak, kata Nabi, iya, ketika Allah timpakan azab kepadamu dan kemudian engkau berdoa, maka Allah tidak akan mengabulkan doa engkau. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi aktif dalam gawe agung yang bernama amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi sebab istimewanya doa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma tawassal alladziina dakhalul ghar, oleh karena ini maka tatkala orang-orang yang terjebak di dalam gua, dalam hadis yang sahih, ya, Nabi berkisah tentang orang-orang terdahulu sebelum kita. Ada 3 golongan manusia, ada 3 manusia dalam sebuah perjalanan, mereka kemalaman di jalan, kemudian mereka nginep di sebuah gua, dan kemudian gua itu runtuh sehingga tertutup oleh runtuhan bebatuan yang sangat besar, sehingga mereka terjebak di dalam gua itu. Wantabaqat alaihimus sakhrah, dan mereka kemudian terjebak di dalamnya. Kemudian mereka bertawassul bi a'malihim as-salihah, mereka bertawassul dengan amal-amal saleh mereka, alladzi akhlasu fiha lillahi ta'ala, yang mereka ikhlas melakukannya semata karena Allah. Kemudian mereka da'awullaha biha, mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh itu, maka ujibat da'watuhum, maka doa mereka diijabah, ya, doa mereka diijabah. Artinya amalan saleh yang kita lakukan
yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan ikhlas karena Allah, kemudian kita jadikan tawassul, ya sebagaimana mereka yang pertama dia menyebut wahai Allah, kurang lebih begitulah kisahnya. Wahai Allah, saya dahulu memiliki kedua orang tua dan saya tidaklah makan kecuali setelah kedua orang tua saya pastikan mereka sudah makan. Tapi suatu hari saya melakukan perjalanan ke hutan mencari kayu dan saya pulang terlambat. Saya dapati kedua orang tua saya dalam keadaan tertidur dan saya belum sempat memberi makan mereka dan saya tunggu mereka sampai pagi. Wahai Allah, kalau seandainya engkau melihat ini adalah aku lakukan berbakti kepada kedua orang tua ikhlas semata karena engkau, maka bebaskanlah saya dari keterjebakan dalam gua ini. Yang kedua, kemudian berdoa dengan apa? Kesalehan berupa menghindar dari peluang berbuat zina dengan saudara sepupunya. Dia kemudian menghindar dari peluang berzina yang sudah dia impi-impikan sudah jauh. Tapi begitu eksekusi, sang wanita mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Maka dia pun gemetar dan meninggalkan wanita itu. Padahal dia sudah memberikan uang 120 dinar. Dia menghindar dari perzinahan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, jika engkau melihat itu aku lakukan semata karena engkau, maka bebaskanlah aku. Maka batu itu pun bergeser, tapi belum cukup untuk keluar. Kemudian yang kedua, yang ketiga, berdoa kepada Allah, wahai Allah, dahulu saya punya karyawan dan sebelum gajian dia buru-buru pulang sehingga uang itu saya kelola. Ini amanah dengan harta orang lain. Yang pertama, amal soleh berupa bakti kepada orang tua. Yang kedua, amal soleh berupa menghindari perzinahan. Yang ketiga, amal saleh berupa amanah, mengelola harta orang lain. Maka kemudian dengan sebab itu mereka selamat. Doa mereka diijabah dan mereka bebas dari keterperosokan, keterjebakan dalam gua. Maka wa an Umar qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bil wara'i amma harramallah yaqbalullahu du'a wat tasbiha. Dengan wara itu menghindari hal yang haram dan hal-hal yang tidak pantas. Yang haram dia tinggalkan, yang tidak pantas dia tinggalkan. Maka bil wara'i amma harramallah, dengan wara, menjaga diri dari apa yang Allah haramkan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaqbalullahu du'a wat tasbiha. Allah akan menerima doa dan tasbih yang dilantunkan oleh seseorang. Dan tasbih itu luar biasa. Lihat bagaimana Nabiullah Yunus, kenapa Allah dia selamatkan dari keterjebakan gelapnya laut, gelapnya badai, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan yang menerkamnya. Dia dibebaskan oleh Allah, diselamatkan. Apa kata Allah? Laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus itu bukanlah ahli tasbih, maka dia pasti akan mendekam di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan, membusuk di dalamnya. Tasbih luar biasa. Makanya bertasbihlah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian di waktu pagi dan petang. Makanya zikir pagi dan petang ada tasbihnya. Apa kata Allah? Maka Allah akan membacakan solawat dan malaikatnya juga demikian. Dan kemudian Allah juga akan memberikan banyak keutamaan kemuliaan. Yang lihatlah, ketika orang itu dalam keadaan terjebak dalam keputusasaan, yang secara logika dia tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya, seperti posisi Nabiullah Yunus di dalam perut ikan. Tim SAR mana yang bisa akan menyelamatkan dia? Tapi dengan sebab tasbih yang beliau selama ini dahulu dia lantunkan, maka kata Allah, laula annahu minal musabbihin, kalaulah sesungguhnya dia bukan ahli tasbih, maka dia akan mendekam di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Wa an Abi Dzar qala yakfi ma'al birri minad du'ai mithlu ma yakfi at-ta'amu minal milh. Fungsi berbuat baik, ya, albir, kebaikan bagi doa kita itu adalah seperti garam bagi makanan kita, ya, agar doa kita itu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerimanya.
maka perbanyaklah kebaikan. Wa qala ba'du salaf, telah berkata sebagian para salaf, la tastabti'ul ijabah, tidaklah terlambat ijabah itu. Ya, artinya ijabah atas doa kita itu sebenarnya tidak akan terlambat. Tetapi waqad sadadta turuqaha bil ma'asi. Tetapi kenapa terlambat? Karena kita telah menutup jalan dengan kemaksiatan kita. Ya. Kalaulah bukan karena kemaksiatan kita, maka ijabah doa itu akan segera datang kepada kita. Nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin. Kami berdoa kepada Allah di setiap masalah yang susah. Thumma nansahu, kemudian kita melupakan Allah. Inda kasfil kurubi, kemudian kita melupakan Allah ketika kita telah dibebaskan dari kesengsaraan itu. Kaifa narju ijabatan lidu'ai, bagaimana kita berharap doa kita akan dijabah? Waqad sadadna tariqaha bidzunub, karena kita telah menutup jalan diijabahnya doa itu dengan sebab-sebab dosa. Artinya dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah penutup jalan diijabahnya doa kita. Maka artinya ketaatan adalah menjadi sebab doa kita diijabah. Kebalikannya, yaitu kemaksiatan, adalah menjadi sebab terhalangnya diijabah doa kita. Maka itulah yang kita fahami, dan semoga kita tercerahkan agar kita menjadi orang-orang yang mujabud doa. Makanya ada sebagian salaf yang doanya begini, Allahumma ja'alni min mujabid doa. Wahai Allah, jadikan saya termasuk orang yang doanya diijabah. Ya. Di tempat-tempat istimewa, dia berdoa kepada Allah dengan doa itu, wahai Allah, jadikan saya termasuk orang yang doanya mustajab. Dan ini adalah bagian daripada doa yang mungkin kita tauladani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.